Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, kelompok 2 RBL TPB 16A akan memperlihatkan hasil yang telah kami dapatkan. Kata orang, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, kita kenalan dulu yuk guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila dengan NIM 120280104 dari program studi Teknik Kimia TPB 16. Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Restida Astuti dengan NIM 120310071 dari Prodi Teknik Biosistem TPB 16. Halo teman-teman, perkenalkan saya Mahardika Priyatumanggor dengan NIM 120310072 dari Prodi Teknik Biosistem TPB 16. Halo teman-teman, nama saya Balkis Putri Andiani dengan NIM 120280109 dari Prodi Teknik Kimia. Salam kenal. Perkenalkan, nama saya Yonatan Marasi Tambunan, NIM 120280103 dari TPB 16 Prodi Teknik Kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emre Nanda Aryansyah Putra, NIM 120370155 Prodi Teknik Pertambangan. Cukup segitu ya perkenalan dari kami. Dan tibalah kita di sesi penjelasan. Jangan bosan ya guys. Gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak atau oleh arus listrik yang berada dalam suatu medan magnet. Maksudnya gimana ya? Nah, maksudnya itu seperti ilustrasi ini. Gaya Lorentz merupakan besaran vektor. Arus listrik dalam medan magnet akan memberikan gaya jika kawat yang membawa arus dibengkokkan menjadi sebuah lingkaran atau sebuah loop, di mana salah satu sisi loop didekatkan dengan sisi loop, sehingga sisi-sisi loop mendapatkan gaya yang berlawanan. Gaya yang berlawanan ini akan menghasilkan tenaga putar untuk memutar kumparan. Sebuah kawat berarus listrik sebesar I ampere sepanjang L meter pada sebuah medan magnet lain sebesar B Tesla akan menghasilkan gaya Lorentz F. Sehingga besar gaya Lorentz pada sebuah kawat berarus listrik dipengaruhi oleh arus listrik, panjang kawat, dan medan magnet di sekitar kawat penghantar. Selain ketiga besaran tersebut, besar gaya Lorentz juga dipengaruhi oleh besar sudut yang terbentuk antara arah arus dan medan magnet. Muatan Q Coulomb dalam sebuah medan magnet B Tesla yang bergerak dengan kecepatan V meter per sekon akan mengalami gaya Lorentz sebesar F Newton. Besar gaya Lorentz pada benda bermuatan yang bergerak dalam suatu medan magnet dipengaruhi nilai besar muatan Q, kecepatan V, gerak muatan, dan besar medan magnet. Besar gaya Lorentz juga dipengaruhi oleh besar sudut yang terbentuk antara arah kecepatan, muatan, dan medan magnet. Motor listrik. Motor listrik adalah suatu perangkat elektromagnetik yang memiliki fungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Secara umum, motor listrik sering kita lihat dalam konsep penggerak dalam RC, sepeda listrik, mixer, blender, serta peralatan lainnya. Hal yang utama dalam penerapan motor listrik adalah mengenai efek fisika yang ketika muatan listrik digerakkan dalam medan magnet, maka akan mengalami gaya. Jika ada arus listrik yang mengalir pada suatu kawat konduktor yang berada dalam suatu medan magnet, maka akan ada suatu gaya yang bekerja pada suatu kawat. Gaya tersebut disebut sebagai gaya magnetik atau gaya Lorentz. Gaya Lorentz memiliki besar dan arah yang bergantung pada besar serta arah dari arus listrik dan medan magnet. Yang ketiga, motor DC. Motor DC adalah contoh sederhana penerapan prinsip kemagnetan. Motor listrik ialah mesin yang dapat mengubah energi masukan listrik
menjadi energi mekanik atau gerak, sehingga pada dasarnya sebuah mesin arus sara dapat digunakan sebagai motor atau generator. Nah, pada pembuatan motor listrik sederhana ini, kami banyak melakukan variasi yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh yang diberikan kepada motor listrik. Yang pertama, kami memvariasikan jumlah lilitan kawat. Dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa kawat berputar lebih cepat apabila lilitannya semakin banyak. Kemudian kami juga memvariasikan jarak magnet ke kumparan. Kumparan akan bergerak lebih cepat apabila magnet berada dekat dengan kumparan. Semakin jauh jarak antara magnet dengan kumparan, maka semakin pelan pula kumparan berputar. Selanjutnya, kami memvariasikan arah kutub magnet. Hal ini mempengaruhi perputaran kumparan. Semakin magnet bergerak ke arah utara ataupun ke arah selatan, maka gerak kumparan akan semakin lambat. Dan terakhir, kami melakukan variasi dengan banyaknya jumlah baterai yang digunakan. Dari percobaan ini, semakin banyak baterai yang digunakan, maka kawat yang diperlukan juga semakin panjang. Walaupun begitu, kuat arus listrik akan bertambah, sehingga kuat perputaran kumparan akan semakin cepat. Adapun kelebihan dari penggunaan motor DC yaitu torsi dan kecepatannya mudah dikendalikan, performasinya mendekati linear, sistem kontrolnya relatif lebih murah dan sederhana, serta untuk pengaplikasian berdaya rendah, motor DC lebih murah dibandingkan motor AC. Meskipun begitu, kekurangan dari penggunaan motor DC yaitu membutuhkan perawatan yang ekstra, tidak cocok untuk aplikasi dengan kecepatan tinggi, tidak cocok untuk aplikasi berdaya besar, dan tidak cocok digunakan pada kondisi yang cepat berdebu. Nah, dari penjelasan tadi, kalian sudah paham belum? Oke, jangan nangis. Karena akan ada kesimpulannya setelah ini. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari percobaan ini yaitu kami dapat mengetahui cara pembuatan motor listrik DC sederhana, serta kami dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perputaran kumparan pada motor listrik. Semakin banyak lilitan pada kumparan, maka perputaran kumparan akan semakin cepat. Begitu pula jika jarak antara magnet dan kumparan semakin dekat, maka perputaran pun akan semakin cepat. Apabila kutub magnet terlalu menuju ke arah utara ataupun ke arah selatan, maka perputaran kumparan akan semakin lambat. Perputaran kumparan juga dipengaruhi oleh banyaknya baterai yang digunakan. Semakin banyak baterai yang digunakan, maka perputaran kumparan akan semakin cepat. Gimana? Menarik kan? Menarik nggak sih? Menarik lah ya. Eits, jangan kemana-mana dulu. Karena akan ada penjelasan terakhir yang akan disampaikan oleh Renanda. Alat dan bahan yang digunakan adalah pertama ada baterai, kawat, niti, solasi, kertas amplas, magnet, baterai kecil, gunting, dan penggaris. Cara membuatnya, pertama lilitkan kawat pada baterai dan lilit dengan jumlah yang diinginkan. Jika sudah dililit, ikat agar rapi dan tidak berantakan. Kemudian potong bagian kiri dan kanannya jika terlalu panjang. Kemudian rapikan. Terus rapikan
sampai bentuknya menjadi seperti ini. Sekarang tempelkan peniti pada bagian kutub-kutub baterai. Pastikan peniti menempel dengan benar pada kutub-kutub baterai. Jika sudah menempel dengan benar, sekarang amplas bagian kiri dan kanan kumparan yang sudah dibentuk tadi. Jika sudah diamplas, rapikan sedikit agar lurus bagian kiri dan kanannya. Jika sudah lurus, masukkan ke dalam lubang peniti yang sudah kita tempelkan pada kutub-kutub baterai. Kemudian, letakkan magnet di bawah kawat kumparan. Maka, setelah itu, kumparan akan berputar seperti ini. Variasi jarak magnet ke kumparan. Untuk yang pertama ini jaraknya adalah 1 cm. Dan hasilnya adalah kawat berputar tapi lambat. Kemudian yang kedua adalah jaraknya 1,5 cm. Hasilnya kawat berputar sangat lambat. Untuk variasi selanjutnya adalah variasi penambahan baterai menjadi 2. Dan hasilnya kawat kumparan berputar menjadi lebih cepat. Pada variasi yang terakhir, kami menggunakan variasi menggeser magnet ke kutub-kutub baterai. Untuk ke kutub negatif didapatkan hasil kawatnya berputar menjadi lambat. Kemudian saat digeser ke kutub positif, pergerakannya pun tetap lambat juga. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Bye. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya guys.